Mungkin bisa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin sekalian, saya sebenarnya ingin sama-sama belajar mengenai ilmu pengetahuan yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda dari kebesaran Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran tetapi ada di alam semesta. Tetapi walaupun demikian, ada beberapa ayat kauniyah yang dicantumkan dalam Al-Quran dan terbukti 1400 tahun kemudian. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat kedua ini sudah dijelaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini suatu pernyataan yang harus kita yakini bahwa tidak ada keraguan dalam kitab Al-Quran ini. Nah, informasi dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ada beberapa, seperti misalnya kehidupan di alam rahim, kemudian penciptaan alam semesta, kemudian sini kecepatan cahaya itu dihitung oleh beberapa ilmuwan muslim, ternyata tepat sekali. Kemudian perbandingan dari luas samudra dan daratan, itu ada beberapa ilmuwan muslim yang melihatnya dari jumlah ayat, perbandingan dari kata samudra dan daratan. Kemudian ada lagi batas laut yang dipisahkan, yang satu tawar, yang lainnya asin. Dan ada satu hal lagi yang sebetulnya menjadi tantangan bagi para ilmuwan muslim, yaitu ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya bahwa dia melihat matahari, bulan dan 11 kaukab bersujud kepadanya. Nah, kaukab ini adalah planet. Jadi selama ini kita mengetahui ada dalam tata surya kita ini ada 10 planet, kemudian Pluto dihilangkan, dikeluarkan dari planet tata surya, ada 9 planet. Berarti ada 2 planet lagi yang sebetulnya bisa dicari oleh para ilmuwan muslim. Nah, kemudian ini adalah sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran yang terbukti 1400 tahun kemudian. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas dalam surat At-Tur ayat 5:21-10 disebutkan, demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, ini 1400 tahun yang lalu, laut yang di dalam tanahnya ada api, ini merupakan satu tanda tanya dan kemungkinan beberapa orang yang tidak menerimanya. Tetapi Nabi Muhammad dan para pengikutnya, dia meyakini bahwa ini adalah kitab Al-Quran, ini tidak ada keraguan daripadanya. Kemudian dalam sama ya, ini nggak sama, ini tas sebentar, sama nggak sama, ini di sini sama di sana, makanya saya bilang nggak sama.
Itu kan keluarnya masih ini. Senar layar di sini senar. Harusnya sama dengan ini. Ini udah maju. Ini udah ada majen. Nggak sama itu kan dicek dulu. Di sini juga gitu. Yang masuk ke infocus dari mana? Ada nyusen. Coba di situ besar. Diklik. Nah, ini yang coba balik di sana. Nggak sama tuh. Enggak. Nggak sama. Jadi belum connect ke sana. Coba di stop dulu. Nah sekarang Coba di Pak, sana. yang di layar aja Pak. Layar di bawah layar ada layar big screen. Ini. Bisa. Dah. Oh, berubah tuh. Sebentar, kalau gitu gini aja Pak. Ini persoalan ini. Oh ini aja gini. Ah, Pak. itu. Angau layar besar. Nah, seperti agung. Nah, terus. Screen itu big screen. Kelihatan nggak bisa Pak. Iya, kelihatan. Itu aja dilihat. Bisa dilihat tamu. Kemungkinan ini Oh, sambil. Ah, itu. Lagi. Oh, enggak. ini sajalah nggak apa-apa ya. Ya udah Ya, gitu aja. mudah-mudahan kelihatan ya. Ada gambar. Maaf, oke. Coba di agak anu hardware gitu. Oke. Oke, udah jalan. Ya nggak apa-apa itu aja. Oke, tadi kita sampaikan bahwa pertama adalah pegangan kita adalah surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian di sini dari informasi Al-Qur'an ada beberapa yang menjadikan tanda-tanda keagungan Allah yang sebetulnya terbukti juga di dalam kehidupan sekarang. Misalnya mengenai kehidupan di alam rahim, bagaimana perkembangan janin tumbuh dalam rahim, kemudian Akhirnya ada kemudian penciptaan alam semesta, kemudian tadi disampaikan kecepatan cahaya, kemudian luas samudra dan daratan, batas laut yang dipisahkan yang disebut dengan barzakh, kemudian sistem tata surya yang tantangan bagi kaum muslim, adanya 2 planet yang belum ditemukan. Nah, berkaitan dengan pergeseran kulit bumi, dalam satu ayat dikatakan ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Kemudian disebutkan juga, dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Nah, ini kita kaji mengenai pergeseran kulit bumi dalam tinjauan Al-Quran dan kajian ilmiah akademik berhubungan dengan pergeseran bumi. Maka kita mempelajari bumi dalam ilmu geologi namanya. Nah, kita lihat bahwa bumi ini merupakan bagian dari planet tata surya kita. Kemudian bumi ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang paling luar ini adalah disebut dengan kerak. Ada 2 di sini adalah kerak benua dan kerak samudra. Nah, paling dalam ini adalah kerak samudra, kerak benua atau kontinental crust sedalam 50 km. Nah, para ilmuwan belum dapat
mempengaruhi kondisi kedalaman bumi, karena paling dalam bumi itu diketahui sekitar 15 km itu dari pemboran untuk migas. Nah, ini adalah salah seorang ilmuwan, seorang ahli geofisika namanya Alfred Wegener. Pertama kali dia memikirkan atau memberikan suatu hipotesis bahwa adanya benua yang mengapung. Dia berpikir bahwa pantai dari benua Amerika, pantai timur dengan pantai benua barat Afrika, ini kalau dibikin seperti puzzle, ini seolah-olah menyatu seperti ini. Nah, pemikiran itu tidak populer pada zamannya, pada tahun 1912 sampai 1915, malah menjadi bahan tertawaan para ilmuwan lainnya ketika dikatakan bahwa dulu ada benua yang satu kemudian terpisahkan. Jadi seolah-olah benua ini bergerak, seolah-olah mengapung di atas massa dasar yang plastis. Nah, pada tahun 1945 Arthur Holmes ini memberikan suatu teori mengenai arus konveksi. Jadi kalau kita menanak air seperti ini, bagian yang panas itu akan naik ke permukaan mendekati yang dingin, dan yang dingin akan turun mendekati yang panas, sehingga ini arus konveksi ini panas selalu bergerak. Nah, di dalam kulit bumi ini bagian bawahnya adalah massa dasar yang plastis, yang fluid, panas, cair, seperti ini bentuknya. Jadi panas yang dalam bumi ini dia akan bergerak ke bagian yang dingin, dan yang bagian dingin akan mencari bagian yang panas, sehingga ini selalu bergerak seperti ini. Dan bagian yang atas, kontinen ini akan ikut bergerak, terbawa. Nah, konsep seperti ini disebut dengan teori arus konveksi. Nah, kemudian pada 1956, Runcorn ini membangkitkan kembali pemikiran tentang apungan benua atau continental drift, itu sekitar 40 tahun kemudian setelah Wegener memberikan hipotesisnya. Kemudian yang menarik di sini adalah ketika Eisentraut dan Ewing 1959 sampai 1965, dia memetakan lantai samudra. Nah, ini adalah hasil dari pemetaan lantai samudra, ini Bruce Eisen dan Mary Traut. Pemetaan lantai samudra ini pertama kali melukiskan adanya bentuk seperti ini di sini. Ini adalah bentuk punggungan di tengah samudra atau mid oceanic ridge atau pematang tengah samudra. Sistem ini panjangnya sekitar 65.000 km. Dan ini menjadi perhatian para ahli di kemudian hari. Nah, pemetaan ini sendiri itu memanfaatkan instrumen dari geofisika, salah satunya dengan sonar, sound navigation tracking. Sekarang mungkin bisa dengan satelit, kita bisa melihat di Google Earth peta-peta hasil satelit sampai ke lantai samudra bisa dipetakan. Nah, kemudian setelah itu Hess mengemukakan tentang pembentukan kerak samudra dari magma yang naik ke pematang tengah samudra atau di mid oceanic ridge. Jadi di mid oceanic ridge ini, di sini magma selalu keluar di bawah lautan. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun laut yang di bawahnya ada api. Jadi magma yang cair yang panas ini di bawah laut ini selalu keluar.
Nah kemudian Robert Diez memberikan nama sea floor spreading. Konsep ini menjelaskan kembali konsep continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912 sampai 1915. Nah kemudian pemekaran landasan muda menandakan adanya proses global. Fine dan Matthew menemukan anomali pada mid-oceanic ridge. Jadi di sini salah satunya adalah ya, di Islandia ada pematang tengah samudra atau mid-oceanic ridge diteliti ke arah yang berlawanan. Ternyata pada umur 4 juta tahun yang lalu di sini ketika di sini ada mid-oceanic ridge, maka arah-arah yang berlawanan ini mempunyai medan magnetik yang negatif. Kemudian pada 3 juta tahun yang lalu kemudian diteliti juga medan magnetnya berubah positif dan itu selalu berlawanan. Kalau itu selalu berpasangan positif negatif dan seterusnya, simetris. Nah kemudian Tujo Wilson ini meneliti hotspot Kepulauan Hawaii dan mengakui konsep continental drift dan meyakini adanya transform fault. Nah Tujo Wilson meneliti hotspot ini. Jadi di sini ada satu lava cair yang selalu keluar membentuk pulau. Nah kalau dilihat dari pembentukan pulaunya sendiri, ini mengarah ke Jepang. Jadi ini ada pulau yang umurnya tua, ini yang muda ini adalah Hawaii. Nah dilihat dari konsep tersebut, ketika hotspot ini lavanya keluar, kemudian ini bergeser, maka umur batuan yang tua, jadi pulau yang tua ini berada di sekitar sini. Ini mengarah ke Jepang, jadi pergerakannya adalah mengarah ke Jepang. Nah dari hasil penelitian berbagai ahli, maka ditemukan adanya konfigurasi struktur kerak bumi berupa lempeng-lempeng tektonik. Jadi di sini ada lempeng-lempeng tektonik. Indonesia berada di sini. Ini pertemuan dari lempeng tektonik Eurasia dengan Indo-Australia, kemudian di sini ada lempeng Pasifik. Nah di sini contoh di Indonesia ini di selatan Pulau Jawa ini, pergerakannya adalah lempeng Indo-Australia ini bergerak, dia menunjam ke lempeng Eurasia. Kemudian di daerah Mid-Oceanic Ridge yang di sini, ini lempengnya selalu bergerak berlawanan, sementara magma keluar di sini di bawah samudra. Nah kemudian di sini di Mid-Oceanic Ridge ini adalah ada garis-garis semacam ini. Nah ini yang disebut dengan transform fault yang disebutkan oleh Tujo Wilson. Nah akhirnya kita bisa melihat bahwa batas dari lempeng-lempeng tersebut ternyata ini adalah pusat gempa bumi dan zona gunung api. Ini seperti ini. Nah Indonesia berada di sini. Ini kita lihat sendiri bahwa di sini Sumatera dan Jawa ini pertemuan dari lempeng Eurasia dengan lempeng Eurasia di sini dan dengan lempeng Indo-Australia. Sementara ini kita lihat paling banyak gempanya di sini, karena di sini ternyata daerah yang pertumbukan dari 3 lempeng. Ada lempeng Pasifik dengan lempeng kecilnya, di sini ada lempeng
Filipina. Kemudian di sini lempeng Eurasia dan di sini lempeng Indo-Australia. Nah, zona dari pertemuan antar lempeng ini tidak hanya menjadikan zona gempa bumi dan zona vulkanik gunung api, sehingga seolah-olah ini merupakan satu zona kebencanaan. Ternyata zona temukan antar lempeng tersebut ini juga adalah zona magmatisme, zona mineralisasi, zona endapan hidrokarbon dan zona gerakan tanah. Kita lihat di sini Indonesia di bagian barat ini adalah dipengaruhi oleh lempeng Eurasia dan di bawahnya ada Indo-Australia. Kemudian di sini lempeng Pasifik dan ada lempeng-lempeng kecil ini, lempeng Filipina dan Carolina. Nah, ini adalah contoh di penampang Pulau Jawa Barat. Di sini ada lempeng Indo-Australia yang menunjang ke arah Pulau Jawa di sini. Jadi di sini akan kelihatan bahwa di sini ada yang namanya parit Jawa atau palung. Palung di sini ada ini atau disebut dengan trench. Kemudian di sini muncul juga zona magmatisme. Jadi gunung-gunung api akan muncul ada di sini. Ketika lempeng ini bergerak menunjang sampai di tempat yang panas di sini, maka sebagian dari lempeng mencair dan dia akan bergerak ke arah yang paling dekat, yaitu tegak lurus, dan timbullah di sini gunung-gunung api. Tentunya dengan adanya gunung api di sini, zona kebencanaan di sini adalah zona letusan gunung api. Kemudian di bukit-bukitnya ada zona longsoran atau gerakan tanah. Kemudian di daerah yang datarnya ada zona banjir. Nah, kita lihat sebetulnya dari penampang struktur lempeng ini, ternyata ini memberikan tempat atau habitat dari bahan galian dan bahan energi. Jadi kalau kita akan mencari minyak bumi dan gas, kita tidak akan mencari di sembarang tempat, tetapi tempatnya ada di sini, yang namanya backup basin. Hidrokarbon ada di sini. Kemudian kalau kita mencari emas, kita akan mencari di sini, di daerah magmatic arc. Emas, tembaga, kemudian perak ada di sini. Kalau kita mencari nikel, kita akan mencarinya di sini. Dekat pertemuan antar lempeng tersebut di sini. Jadi sebetulnya Allah memberikan zona pertemuan antar lempeng ini adalah tidak hanya bencana, tetapi juga anugerah yang patut kita syukuri. Nah, kita lihat di sini contoh tadi pergerakan lempeng yang menunjang, kemudian di sini menimbulkan rantai vulkanik dari Sumatera, Jawa ini polanya seperti ini. Kemudian di tengah samudra ini ada Mid-Oceanic Ridge, magma selalu keluar, dia akan mendesak ke arah yang berlawanan. Kemudian ada yang saling bergeser sehingga menyebabkan ini terpatahkan. Mid-Oceanic Ridge ini adalah transform fault seperti ini. Oke. Nah, dalam pembahasan ini sebetulnya kita akan melihat bahwa kita berada di kondisi saat ini. Nah,
datanya mungkin habis. Nggak apa-apa, terusin aja Pak. Oke. Maaf nih buatannya habis sedikit lagi. Nah, kita berada di 1443 Hijriah. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup manusia ini mulai dari alam roh, kemudian ke alam rahim dan alam dunia. Kita berada di sini, di alam dunia. Kita tidak tahu alam roh dan alam kandungan ini, tetapi informasinya ada dalam Al-Quran. Di ayat yang kedua tadi di Al-Baqarah itu disebutkan tidak ada keraguan dalam kitab ini. Jadi mengenai alam roh dan alam kandungan itu sudah diceritakan, sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Seperti itulah kejadiannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berjalan ke sini. Ada alam kubur, pada mahsyar sampai surga dan neraka. Nah, pembahasan mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, sebetulnya kita akan melihat seperti ini, bahwa ayat-ayat Al-Quran ini ada yang dibuktikan pada saat Nabi Muhammad masih ada, atau setelah Nabi wafat, atau ayat-ayat Allah terbukti saat manusia masih hidup, tetapi sekian ribu tahun kemudian. Seperti ini yang terjadi saat ini. Kita membuktikan adanya pergeseran kulit bumi. Kemudian yang lebih kita perhatikan adalah ketika kita akan melihat bagaimana kondisi setelah ini. Jadi pembuktian ayat-ayat itu nanti tidak hanya dibuktikan pada saat kita masih hidup, maka pada saat wafat kemudian sampai pada hari kiamat itu pun akan jelas terbukti sesuai dengan janji atau firman Allah tadi. Nah, ini kita kembali lagi pada apa yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, bagi yang tidak meyakini Al-Quran, ini diberikan tantangan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Nah, alhamdulillah kita di sini berkumpul dan menjadi memegang din yang diharapkan oleh Allah, yaitu dinul Islam. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai ke Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad, semuanya Islam. Islam adalah agama yang diridhai Allah dan agama yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam belum sempurna, itu tidak benar, karena Allah sendiri yang memberikan din, sistem kehidupan yang diridhoi adalah Islam. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
bisa diterangkan spesifik yang di daerah kita Bandung Lembang gitu Pak? Oh, oke. Nah ini kita lihat di Jawa Barat ini, Jawa Barat dengan penampangnya seperti ini. Ini kita lihat gambar di sini nih, Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat magmatic arc ini berada di tengah sini dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nah, Bandung berada di sini dengan gunung-gunungnya di sini adalah Tangkuban Perahu. Ini misalnya kalau ini ada Tangkuban Perahu di sini, maka ini kita berada di zona magmatic arc. Kemudian di bukit-bukitnya yang ke arah dataran, ya seperti di sini Dago, barangkali ini Dago, kemudian Lembang yang lebih tinggi lagi, ini kita berada di sini. Dan zona bahaya yang bisa terjadi ini ketika ada letusan gunung api atau ada gempa. Karena kalau kita lihat di dalam seperti ini zona gempa ini ada di mulai Sumatera sampai Jawa dan sampai Papua di sini, dan kita berada di dalam zona gempa tersebut. Sesar Lembang. Sesar Lembang. Nah, Sesar Lembang ya, Sesar Lembang ini kalau kita lihat dia berada di zona ini, zona magmatic arc. Jadi ada kebencanaan itu, ada bencana dari gunung api, kemudian dari gempa. Gempa itu ada gempa tektonik, ini dari gerakan-gerakan lempeng-lempeng tektonik. Ada gempa dari patahan yang dia bergerak aktif. Nah, diduga memang untuk di Jawa Barat ini ada 3 jenis patahan yang aktif, yaitu sesar Cimandiri di bagian barat, kemudian di tengahnya ada sesar Lembang, dan di bagian timur ada sesar Baribis. Ketiganya disebutkan sebagai sesar yang aktif karena kalau dari hasil penelitian geodesi pergerakan itu masih ada kelihatan gitu. Nah, ini mau tidak mau memang ini adalah suatu sunatullah bahwa semuanya bisa terjadi, tetapi apapun yang terjadi sebetulnya itu masih berada dalam izin Allah. Kalau misalkan terjadi gempa itu ada izin Allah, atau misalkan ada letusan gunung api dan sebagainya. Oke, barangkali ada pertanyaan mungkin kita bisa didiskusikan. Kalau kaitannya dengan boleh bertanya Pak? ya mangga. Silakan. Dari itu Mangga. Silakan. boleh bertanya Pak? Silakan. Mohon maaf saya masih di jalan. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak, saya pernah mengikuti ceramah zaman Pak Kepala itu namanya jadi mengenai gempa bumi. Ya, ini mengatakan kalau patahan-patahan yang besar itu memang rupanya kuat seperti tsunami Aceh, Padang, gitu. Tapi kalau sama-samanya katanya itu seperti di Lampung nggak pernah cepat ya. Sering rupanya tapi tidak pernah magnitudenya itu menyebabkan kerusakan yang luas. Nah ini gimana keterangannya? Lalu kedua, Bapak itu bilang saya lupa namanya. Tak kenal sih dia kalau bencana tapi datang ya lihat bangunan-bangunan untuk menentukan apakah ini bakal roboh atau tidak gitu ya. Karena saya di kedokteran itu sering terlibat dalam
dari kedokteran yang dikirim untuk melakukan penolongan sekaligus menilai apakah hal itu aman nggak dipakai untuk menangani pasien. Nah dia bilang begini, kalau gempa susulan itu pernah lebih besar daripada gempa yang pertama, jadi kata dia nggak usah takut dengan gempa susulan. Karena orang sebenarnya suka takut beberapa hari keluar karena gempa susulan itu akan terus kekuatannya berkurang gitu. Nah ini gimana keterangan secara ilmunya gitu ya? Karena bagi kami kan kalau yang menolong dia hari pertama sudah pada terbang datang, selain melihat gedungnya letakkannya seperti apa, ahli gempa kan mengatakan ini aman atau tidak aman, terus kemudian dengan gempa susulan gitu. Nah itu aja dua pertanyaannya Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Hanya 4 menit lagi. Oke, mengenai gempa dari patahan, memang itu bisa diukur berapa kekuatannya. Kekuatan gempa itu bisa juga secara kualitatif bisa diperlihatkan bagaimana kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, itu ada tabelnya gitu. Dari sekian skala Richter, kemudian dampaknya seperti apa. Nah kemudian apakah gempa tersebut ada gempa susulan? Gempa susulan bisa terjadi ketika energi yang dilepaskan itu belum semua terlepaskan. Jadi kalau misalkan kita bayangkan seorang saling mendorong, ketika yang satu kekuatannya berkurang, maka yang mendorong ini akan maju. Nah, itu seperti itulah kalau yang terjadi gempa itu ketika dua kekuatan ini ya saling mendorong, kemudian energinya terlepaskan begitu saja gitu. Kalau misalkan digambarkan seperti ini ya, ketika misalnya secara regional ketika lempeng ini mendesak, nah ini energi itu akan terkumpulkan. Begitu bagian ini tidak kuat lagi menahan, maka energi akan lepas, dan ketika energinya lepas, gempa itu terjadi. Nah ini patahan pun seperti itu. Ketika patahan itu energinya mulai dilepaskan, maka gempa dari karena patahan itu akan terjadi seperti itu. Berbentuk kurva. Kekuatannya selalu lebih lemah ya Pak. Akan terkuat yang juga. Katanya tidak pernah lebih dari 1 menit kekuatan gempa yang hebat. Hanya beberapa detik saja. Iya, kalau misalkan energinya sudah dilepaskan, maka sisa-sisa energi yang masih datang itu dia akan lebih kecil daripada energi yang pertamanya. Jadi kita bisa membayangkan ya seperti tadi itu, atau kita mendorong pintu misalnya ya, ketika pintunya terbuka ya, nah itu akan lepas begitu saja energinya. Betul kan? Ya. Ya. 1 menit, jadi sebentar Tapi aja. itu betul ya, maksud saya ini dia bilang menjadi jangan takut gempa kedua, karena tidak akan pernah lebih hebat dari yang paling kuat misalnya skala 7,9 atau 8, dan itu nggak pernah lebih dari 1 menit katanya gempa yang hebat itu. Itu betul Pak. Ya, Betul. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika pada saat gempa yang pertama itu banyak kerusakan yang ditimbulkan. Ketika ada goyangan sedikit saja itu bisa rubuh gitu. Itu tetap diwaspadai Pak. Walaupun kecil, tetapi ketika kerusakan yang pertama sudah ada itu harus tetap diwaspadai. Tidak pernah kecil dulu, bisa ada kayak kurva gitu. patahannya sampai ke atasnya, kalau patahan di tembok di itu aman katanya. Tapi kita nggak usah lari keluar. Tapi kalau udah patahannya sampai dari atas dasar mendalam tanah ke atas itu aman sih. Itu yang saya dapat kayak gitu katanya. Jadi dia bisa nentu
saling dekat. Oh, saya kurang tahu nih Pak kalau yang ditimbangnya. Kalau yang isu sih memang banyak sekali ya, seperti misalnya ada kemungkinan di tsunami dengan kekuatan, ada gempa kekuatan 9,5 dan sebagainya ya. Tapi itu sebenarnya belum bisa diyakini sepenuhnya ya. Kita tidak tahu semacam itu. Ya, nah saya berpikirnya banyak, memang itu saya kalau di Lampung misalnya, di Lampung, itu sering ada gempa tapi nggak pernah hebat gitu, nggak pernah destruktif gitu. Ya. Nah, apakah cabang-cabang Padang juga yang benar-benar itu gitu, maaf pakai gempa, tapi tidak kuat itu Ya. Ya. Kadang-kadang memang tergantung dari desain bangunan Pak. Kalau di Lampung banyak bangunan-bangunan yang panggung gitu ya. Itu relatif lebih tahan, dia bisa mengikuti gempa daripada bangunan-bangunan yang tanpa panggung itu banyak yang hancur di situ. Ya. Makasih Pak, makasih banyak. Istirahat dulu, azan sebentar. Oh ya. Ya. Oke, saya kira mungkin cukup dulu sampai sini. Setelah azan nanti dilanjut. Kita setelah azan kita bisa lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
soal isanya nanti di akhirnya. Jelas Pak. Belum. Nah, jadi biar Bapak ini. Oh iya. Ya, dari pekerjaan dari situ. Kita lanjutkan lagi, baik yang di rumah mungkin ada yang sholat di rumah enggak. Di kita nanti sholatnya diakhirkan, ya, jadi nanti setelah selesai kira-kira ya 15 sampai 20 menit ke depan kita akan lanjutkan. Barangkali ada satu pertanyaan nih yang lewat sini. Bagaimana kaitannya dengan ini nih? Kemarin tuh ada waktu khutbah Jumat, kebetulan kan kaitannya dampak zina ya. Itu dari pengamatan bahwa gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian waktu di Palu itu likuifikasi ya, gimana? Itu di daerah-daerah itu ternyata banyaknya daerah masyarakat. Gitu. Nah dari itu kalau dari sisi dari kajian mungkin kalau kita historical. Nah, tadi ada gempa bumi, nah kaitannya dengan likuifikasi ini bagaimana? Apakah hanya terjadi apakah di Indonesia itu baru sekali di Palu apa ya? Pernah Pak. Ya. Atau mungkin terjadi di tempat lain kan satu kawasan di liquid jadi liquid itu kan jadi cairan yang masuk seluruhnya ambles ke dalam gitu kan. Barangkali gimana nih kaitannya? Ya kalau barangkali ini lebih jelas barangkali ya. Ya kalau secara ilmiah barangkali ya kejadian likuifaksi itu kalau kondisi daerahnya memungkinkan. Jadi pernah sebelum di gempa Palu juga di Padang itu sebenarnya likuifaksi juga tahun 2009. Jadi tanahnya adalah tanah yang pasiran, kemudian ada muka airnya di situ. Ketika gempa terjadi, tanah itu menjadi seperti likuifaksi itu cair gitu ya. Jadi beban-beban yang ada di situ di hotel, salah satu hotel itu turun ke bawah, ya, sekian lantai itu masuk ke bawah. Nah kalau di Palu itu kebetulan di situ kondisi daerahnya bekas Sungai Purba, jadi ada kemiringan. Kemudian ketika gempa itu terjadi, maka material yang terkena gempa itu dengan kondisi air di dalamnya itu akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Jadi seperti di daerah Petobo itu demikian cepat ketika ada gempa dia langsung mengalir. Kalau di Padang tidak, jadi bangunannya saya langsung rubuh ke bawah. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan masalah-masalah sejarah masa lalu seperti di Gunung Vesuvius, kota Pompeii, kemudian ada hal-hal yang lainnya yang daerah-daerah yang maksiat seperti itu, seperti zaman Nabi Lut, kemudian Nabi Lut dan sebagainya. Nah itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang bermaksiat itu ada satu hukuman barangkali ya. Tetapi bagi seorang mukmin itu disebutnya sebagai satu ujian gitu ya. Untuk menambah dari keimanan masing-masing gitu ya. Karena orang kalau mau naik kelas pun harus ada ujian gitu ya. Keimanan yang bertingkat itu pasti ada ujiannya gitu. Setahun sekali 2 kali itu pasti ada ujian. Mungkin seperti itu Pak. Yang di maka Boleh pertanyaan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi yang di wabarakatuh. Ini utamakan Bisa ini kan saya screennya ditutup aja nanti jadi biar lain keluar.
mengikuti wawancara di daerah kita antara Bapelitbang Kota Bandung dengan kerjasama dengan Geodetik ITB dan menghasilkan hasil penelitian bahwa di Kota Bandung itu bakal ada dan bakal. Jadi ada tempat-tempat yang bisa terjadi likuifaksi. Ada 10 tempat bahkan. Kalau saya nggak salah ikuti di Bandung Timur ada 1, Bandung Selatan ada 4, dan Bandung Barat ada 5. Itu di antaranya. Nah, hasil dari penelitian itu ternyata katanya bahwa di dalam tanah itu ada pasir, lumpur, dan air, sehingga diteliti bahwa itu merupakan peninggalan dari dalam purba Bandung dulu. Apakah itu benar keadaannya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi kalau kondisi dari Kota Bandung sendiri memang sejarahnya itu Bandung ini seperti cekungan gitu ya, dari Danau Purba. Nah material di Danau Purba itu ya ada pasirnya, ada lempungnya gitu, dan air juga. Jadi di beberapa tempat itu pasti akan punya potensi untuk adanya likuifaksi. Ketika ada gempa dengan kekuatan sekian skala Richter, kemudian di daerah yang punya potensinya ada misalnya ada bangunan-bangunan, itu kemungkinan bangunan bisa turun ke bawah ketika ada likuifaksi. Nah sayangnya memang kondisi yang namanya likuifaksi, tsunami dan sebagainya itu terjadi mulai diwaspadai setelah ada kejadian-kejadian di tempat lain. Nah, kita masih ingat ketika ada tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Nah baru kemudian muncul undang-undang peraturan mengenai kebencanaan. Kemudian kita melihat di Palu ini likuifaksi yang demikian hebat karena di situ ada kemiringannya, ya. Ada Sungai Purba itu, sehingga ketika likuifaksi semuanya longsor ke bawah. Nah sebetulnya kalau kita sudah menyadari seperti itu, maka setiap bangunan yang akan dibuat itu perlu diadakan satu kajian mengenai kondisi di bawah permukaannya. Itu harus dilakukan untuk mengetahui atau mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dari likuifaksi. Dan ini kalau diatur oleh peraturan pemerintah itu bisa, seperti misalnya di dalam dunia pertambangan. Kalau dulu tambang itu dibuka tanpa ada suatu kajian mengenai bagaimana kondisi lerengnya, bagaimana analisis terhadap lerengnya, bagaimana kekuatan fondasinya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu sudah menjadi suatu peraturan, setiap pertambangan, setiap perusahaan yang akan membuka tambang itu wajib melaksanakan kajian geoteknik, sehingga sebelum tambang itu dibuka sudah diantisipasi. Kalau misalkan akan membuat suatu lerengnya harus seperti apa, sudutnya berapa derajat, kemudian bisa berapa undang dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau kita peduli untuk hal tersebut, maka bangunan-bangunan yang akan dibuat itu harus mengikuti satu kajian bawah permukaannya. Itu perlu dilakukan. Itu untuk antisipasi, selain antisipasi kekuatan bangunan untuk fondasi, untuk daya dukung tanah atau untuk daya dukung fondasi, juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya suatu likuifaksi, sehingga bisa diantisipasi. Misalnya bisa saja bagaimana mengendalikan muka air tanahnya, atau bagaimana membuat suatu infrastruktur yang bisa sampai di tempat yang aman dari likuifaksi. Mungkin segitu Pak. Terima kasih. Bentar yang
Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya agak bingung, jadi maksudnya secara umum sebetulnya penyebab sebuah bencana baik itu tektonik maupun vulkanik itu sebetulnya memang karena rotasi bumi atau karena memang ya seperti tadi ada gesekan efek misalnya atau pergerakan dari mata dasar lautan yang kemudian menyebabkan sebuah bumi meletus misalnya. Jadi sebetulnya itu memang karena durasi waktu ya, atau memang karena ada penyebab utamanya. Ya. Kalau selama ini yang kita pahami dengan adanya konsep yang terbaru mengenai plate tektonik, maka kita bisa membuat satu kesimpulan sementara ya, bahwa dengan adanya dinamika kulit bumi yang bergerak, maka bencana itu pasti akan ada selama itu bergerak. Dan kapan bencana itu muncul? Ya, kalau kita lihat mengenai keseimbangan pada kondisi kekuatan antara yang mendorong dan menahan itu seimbang, itu tidak akan terjadi energi yang lepas. Tapi ketika kondisi yang mendorong ini demikian kuat dan yang menahannya tidak bisa menahan dari kekuatan tersebut, maka energi akan lepas dan terjadilah gempa. Dan itu pasti akan terjadi. Nah, kemudian itu sunatulahnya seperti itu. Kemudian kenapa dengan kondisi seperti itu dihubungkan dengan kalau kita lihat tadi gambar penampang tektonik. Nah ini ya. Ini selama di pematang samudra ini magma selalu keluar, itu akan mendesak ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorong. Nah, ketika yang menahannya masih kuat terhadap dorongan yang ini tidak akan terjadi suatu gempa atau apapun. Tapi ketika ini kekuatannya semakin besar dan ini tidak sanggup menahan, maka ini energi akan lepas. Nah, ketika ini mendorong ke sini, ini mendesak ke sini dan sampai di tempat yang panas ini, maka ini akan yang panas ini akan mencari tempat yang paling dekat, tempat yang dingin, dia akan keluar dan jadilah di sini gunung api. Nah, kenapa terjadi letusan gunung api? Ya, magmanya ini keluar, dia mendesak keluar. Pada saat kondisi magma yang mendesak kemudian masih ditutup oleh batuan beku di sini. Ini kalau magma yang beku itu ada batuan beku, di kubah-kubah ini masih tertutup batuan bekunya. Gitu. Ketika ini magma keluar tetapi ini masih bisa menahan, itu tidak akan terjadi letusan. Tapi ketika magmanya terus keluar dan ini tidak bisa menahan kubah di sini, maka itu kan keluar, jadilah letusan gunung api. Jadi sebetulnya ini adalah yang namanya keseimbangan, ya. Bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan seimbang. Ketika tidak terjadi ketidakseimbangan, maka akan muncul yang namanya chaos itu atau suatu hal seperti tadi. Tapi itu sebetulnya yang namanya chaos itu sebetulnya adalah upaya untuk membuat suatu keseimbangan baru. Nah, kalau saya mempelajari dalam analisis saluran lereng itu kondisi seimbang ketika gaya yang menahan dan gaya yang mendorongnya itu sama, atau gaya menahannya lebih besar daripada gaya mendorongnya. Nah, ketika gaya mendorongnya lebih besar atau gaya menahannya hilang di lereng, misalkan di lereng yang bagian bawah itu misalkan dipangkas sehingga gaya menahannya itu hilang, maka itu akan terjadi longsoran.
Nah, longsoran itu sebetulnya terjadi perubahan keseimbangan. Nah, ketika ada longsoran itu adalah suatu upaya untuk membuat suatu keseimbangan baru. Pada lereng-lereng yang longsor itu adalah keseimbangan yang gaya menahan dan mendorongnya itulah perbandingan adalah 1. Jadi kondisi yang kritis. Lama-kelamaan itu akan menjadi stabil lagi gitu. Nah, itu pada kondisi-kondisi di selain lereng itu bisa seperti itu juga. Ada kondisi gempa, mungkin kondisi sosial pun seperti itu juga. Karena itu sunatullah dalam keseimbangan, ketika ada ketidakseimbangan maka akan terjadi sesuatu yang menghasilkan keseimbangan baru. Itu terus berulang semacam siklus. Rotasi bumi harus bertanya. Oh, iya, Geseran-geseran itu terjadi apakah tadi pengaruh rotasi atau tidak? Ya, karena tadi maksudnya seperti yang tadi digambarkan. Ya. Awal mulanya dari tektonik kan, sampai ada pergerakan panas yang berlawanan itu. Tapi kemudian ketika dia tidak menemukan lagi keluar, sampai akhirnya ke vulkaniknya sampai besar. Ya. Apakah ketika yang penyebabnya tektonik awal ini pergerakan karena rotasi bumi, atau karena memang durasi alam memang sedemikian diatur oleh Allah gitu ya, artinya untuk waktu tertentu dia akan ada gesekan lempeng gitu misalnya. Ya. Sehingga menimbulkan. Jadi kalau rotasi bumi itu memang satu dinamika juga geraknya. Tetapi untuk masalah-masalah yang seperti ini, kebencanaan geologi, kita melihatnya di sini. Di sini nih. Ini adalah tadi yang mid oceanic ridge itu ya, magma selalu keluar. Nah, kemudian dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kalau misalkan dia bergerak ke arah yang berlawanan, kemudian bertemu misalnya di sini, bertemu dengan satu lempeng yang lainnya, maka itu yang terjadi tadi. Ada yang menahan, ada yang mendorong. Jadi mengenai rotasi bumi itu ya secara tidak langsung memang tidak berhubungan dengan magma keluar tersebut gitu. Ada lagi yang di sini? Ini masalah ilmiah jadi. Di rumah ada lagi barangkali? Pak ditanya. Ya. Yang di rumah masih ada atau enggak? Apakah ada pertanyaan lain yang di rumah? Silakan. So. Iya, Pak. Udah, bawa ini. Enggak, jangan. Kasihan yang di sana nggak dengar masalah yang di sini dengar. Yang di sana yang nggak dengar. Baik, langsung aja. Masalah gunung apian ini, kenapa di Indonesia ini hampir seluruh pulau ini gunung api selalu banyak? Keduanya, Semeru itu di Indonesia ini kemarin kan Indonesia ini nggak kurang lah orang-orang ahli pegunungan gitu ya. Yang tadinya gerakannya cuma biasa-biasa, begitu ada beberapa detik terjadi letusan. Itu dasarnya sehingga dampaknya ke masyarakat semua kayak gitu. Kalau ditinjau dari segi agama, apakah memang itu azab dari Allah atau memang kenapa nggak bisa terdeteksi? Semeru itu dari kayak Merapi itu kan dari awal udah bisa deteksi, makin lama meletus. Semeru kayak kemarin kejadian hanya berapa detik, begitu kejadian langsung besar sekali. Mohon penjelasannya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenapa di Indonesia banyak gunung api ya? Seperti tadi bahwa kita ini berada di pertemuan antar lempeng. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita berada di kalau yang Pulau Jawa ini berada di zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan Rasia di sini. Sementara di bagian timur ini ada lempeng yang lainnya nih, ada Pacific Plate, Caroline Plate, Peninsula Plate. Nah ini yang paling banyak gempa bumi dan gunung api ada di sini. Nah, kalau kita lihat gambar yang ini, nah ini mungkin yang ini. Kenapa gunung api itu muncul? Ya karena tadi dari pertemuan antar lempeng ini, lempeng yang asalnya dingin dia akan masuk ke dalam bumi bercampur dengan materi yang panas tadi,
Yang panas itu dengan arus konveksi, dan konsep arus konveksi dia akan mencari tempat yang dingin. Yang dingin ini adalah ketika di sini terjadi retakan-retakan akibat pertemuan tumbukan ini, maka di sini adalah tempatnya gunung api itu muncul. Ya, kalau misalkan di sini tidak ada gunung api, maka panas itu akan keluar kemana gitu ya? Tidak ada tempat untuk keluarnya. Maka ini salah satu upayanya adalah Allah memberikan gunung-gunung api ini untuk menjaga suatu keseimbangan. Jadi seperti pasak di sini kan gunung api itu ya. Jadi dari aspek bencananya mungkin gunung api bisa menjadikan letusan gunung api, tetapi dari aspek anugerahnya di sini adalah zona berkumpulnya mineral-mineral yang bisa kita ambil, emas, perak, tembaga, itu di zona-zona magmatisme. Daerahnya kan lebih subur. Ya, lebih subur juga nanti daerahnya. Nah, mengenai Semeru, ya walau alam apakah itu satu ujian atau suatu hukuman, kita tidak tahu. Tetapi kenapa tiba-tiba meletus demikian besar? Nah, kita kembali lagi ke konsep yang tadi, ketika magma ini mendesak keluar, dia ada masanya. Tutupan di kawah ini ada masanya, dia tidak bisa menahan, sehingga magma itu akan mendesak keluar dan terjadi letusan. Nah, memang kalau kita lihat di dalam konsep pengamatan gunung api, dari grafik itu bisa akan kelihatan kapan meningkatnya gitu. Tapi bisa jadi peningkatan itu cepat seperti Semeru, tiba-tiba langsung meletus gitu. Nah, itu ada akibat yang lainnya atau penyebab yang lainnya. Apakah misalnya di bagian tutupan ini, di kawah ini ada sesuatu, misalnya barangkali kalau misalnya ada kondisi dari kering tiba-tiba basah misalkan, itu bisa membuat retakan-retakan yang tiba-tiba juga, sehingga magma itu akan cepat keluar dengan tiba-tiba juga. Nah, itu yang sampai sekarang belum diteliti lebih jauh, kenapa tidak terdeteksi dan tiba-tiba bisa meletus seperti itu. Ini untuk kasus Semeru. Nah, untuk kasus-kasus gunung yang lainnya, Merapi dan sebagainya, itu selalu dikontrol sedemikian rupa sampai di Jogja itu ada kontrol dengan kamera ya, dari berbagai sudut. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Cukup berapa nih? Boleh kasih lagi Pak? Oh, silakan Pak. Dari rumah ya. Ya, ini kan Indonesia itu termasuk ring of fire, dan di Indonesia berkumpul dua sirkul kan, sirkul Pasifik dari Pegunungan Andes dan sama sirkul Mediterania yang dari Spanyol. Apakah itu ada pengaruhnya apabila terjadi gejolak vulkanologi terhadap tektonik atau gempa-gempa yang merupakan pergeseran atau lipatan gitu aja? Waalaikumsalam. Kalau kita lihat lagi, ini yang kenyataan juga bisa terjadi. Kita lihat Indonesia sajalah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, batas atau zona pertumbukan antara lempeng ini saling berhubungan. Jadi kalau misalkan di sini ada terjadi ketidakseimbangan atau terjadi keseimbangan yang baru, misalnya ada gempa sebagai suatu upaya untuk membuat keseimbangan yang baru, maka yang lainnya itu akan mengikuti, akan menyesuaikan. Kita pernah dalam sejarah di Indonesia ini tahun 2006 kalau tidak salah, 2006
Itu pertama kali ada misalnya gempa di daerah barat Sumatera. Kemudian di Pulau Jawanya ada gempa Bantul. Gempa Bantul. Kemudian masih di sekitar situ ada letusan gunung api. Nah setelah itu ada lagi gempa di masih tahun yang sama, gempa di pantai Jawa Barat yang menyebabkan tsunami Pangandaran. Itu pernah dengar itu ya, tsunami Pangandaran. Jadi satu bencana itu bisa memberikan bencana-bencana yang lainnya ketika kondisi suatu wilayahnya itu membuat atau mencoba untuk menyesuaikan keseimbangannya. Jadi konsep yang tadi, ketika satu keseimbangan terjadi kemudian ada ketidakseimbangan, maka akan terjadi chaos. Chaos itu adalah satu upaya untuk membuat keseimbangan yang baru. Nah karena ini saling berhubungan, suatu tempat yang terjadi keseimbangan yang baru, tapi efeknya yang lain pun akan menyesuaikannya gitu. Seperti yang terjadi pada saat gempa Bantul, kemudian disusul dengan ada gempa di pantai Pangandaran. Nah itu selalu saling berhubungan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Sudah 19.52 sudah cukup ya. Nah, barangkali kita Pak Asari barangkali ada yang bertanya. Pak Asari ada yang nanya lagi. ada yang bertanya ya. Betul. Silakan Pak Asari. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam Pak. Semoga sehat ya Zul. Alhamdulillah Pak. Ini Pak Zul, saya juga terkait dengan pertanyaan yang dari deklarasi itu nggak salah. Mengenai hubungan, beliau menanyakan mengenai hubungan antara rotasi bumi dengan tektonik begitu ya. Dan saya juga berpikir sama Pak Zul, begini. Karena rotasi bumi itu ya kan sinistra saya. Jadi kita bersama kan rotasi bumi sinistra, bergerak di barat ke timur ke kiri. Kemudian jemaah haji yang tawaf biasanya juga rotasinya kan sinistra juga di dekat barat. Nah, dan saya berpikir Pak, banyak sesat yang juga arahnya barat timur. Seperti saya Imam, sesat Imam ini. Jadi saya berpikir dengan sesat yang arahnya ke selatan ya, seperti sesat Mampu adalah barat tenggara. Tapi saya juga meminta pertanyaan demikian ya Pak, ini mungkin perlu kita kaji untuk seterusnya Pak Zul mengenai ya pertanyaan orang kasih tadi, rotasi bumi apa ada hubungannya dengan tektonik? Iya betul. Sehingga lihat itu di BMI ya di Google Earth, tapi belum bisa saya jawab. Dan Pak Sudir bisa mencapai persoalan ini. Ya itu aja barangkali Pak Sudir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mungkin barangkali ada juga Pak. Kita rotasi bumi ini kita bergerak. Ini kita sekarang sedang diam ya. Padahal kita itu sedang bergerak dengan kecepatan 1666 km per jam. 1600. Gimana ngitungnya gitu? Bumi ini kelilingannya 40.000 km. Nah dari satu titik ke titik yang tempat yang sama dalam satu hari itu 24 jam. Jadi kecepatan bumi ini bergerak dari satu tempat kita misalnya saat ini sampai jam segini lagi itu kecepatannya ada 40.000 km dibagi 24 jam. Jadi sebanyak 1660 km per jam. Tidak terasa kita bergerak semacam itu jadi. Ya, itu anugerah Allah ya. Karena gravitasi. Karena gravitasi. Ya. Ada hubungannya kira-kira dengan pembentukan besar gitu ya. Nah itu bisa jadi magma yang keluar dari itu ya mungkin ada hubungannya juga gitu. Karena geraknya yang cepat gitu ya. Dikocok. Ya. 1600. Ya, itu kita tidak pernah menghitung kecepatan
bumi ini. Tapi kalau kita hitung bahwa keliling bumi ada 40.000 km dengan satu hari itu adalah 24 jam, maka kecepatannya itu segitu, 40.000 dibagi 24 jam, jadi 1660 km per jam gitu, cepat sekali. 120 km udah terasa ya. Oke. Ya seperti itu Pak Asaring. Sudah jam 8 ya. Terima kasih Pak. Sudah cukup. Waalaikumsalam. Oke. Masih ada? Udah mungkin ya Pak. Udah barangkali ya. Waktunya sudah masuk jam 8, memang kita batasi ya. Barangkali itu ya, nggak ada lagi ya dari sini ya. Oke. Ya barangkali Tidak, cukup aja, Pak. hari ini kita cukupkan sekian saja. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah keimanan dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana asqim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi